Setiap ibadah yang wajib pasti ada rukun-rukunnya. Begitu juga dengan puasa di bulan Ramadan. Tanpa memperhatikan rukun-rukun daripada puasa, maka puasanya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, di sini saya akan menyampaikan tentang rukun-rukun daripada puasa bulan suci Ramadan. Kebetulan kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Karena berpuasa tanpa memperhatikan rukunnya, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman seagama, rukun-rukun puasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah niat. Baik puasa sunnah maupun puasa yang wajib, maka niat harus dilakukan setiap hari. Kemudian disunnahkan pada awal bulan Ramadan untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah niat puasa wajib harus dilakukan pada malam hari setiap malamnya. Waktunya sejak matahari terbenam, yaitu maghrib sampai fajar, yaitu waktu subuh. Nah, saudaraku seiman seagama, niat berpuasa bisa dilakukan setelah berbuka puasa. Habis buka puasa kemudian niat nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, atau setelah sholat maghrib, karena dikhawatirkan ketika habis taraweh pulang duluan tanpa niat, kemudian tidur, habis tidur bangun, kemudian sahur. Nah, ketika sahur ternyata lupa untuk niat. Niat memang ada di dalam hati, tapi melafatkan ini termasuk mendukung kekuatan niat yang ada di dalam hati. Nah, kalau sampai niat ini tidak dilakukan, berarti puasanya tidak sah. Saudaraku seiman seagama, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yajma'is syiyama qabla al-fajri fala syiyama lahu." Yang artinya barang siapa tidak mengumpulkan, maksudnya tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak sah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Adapun niat puasa sunnah, karena berbeda puasa sunnah dengan puasa bulan suci Ramadan, niatnya pun juga berbeda waktunya, batas-batasannya juga berbeda. Nah, untuk niat puasa sunnah itu mulai maghrib sampai waktu zuhur. Kalau Ramadan dari maghrib sampai subuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin faqala hal 'indakum syai'un faqulna la, qala fa inni idzan shaimun. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, kata Aisyah, pada suatu hari. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu yang untuk bisa dimakan? Kami jawab, kata Aisyah, tidak. Beliau lalu berkata, kalau demikian aku berpuasa. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika katakanlah jam 8 atau jam 9 itu masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah, apakah ada yang bisa dimakan, kata Nabi. Kata Aisyah, tidak ada. Oh, kalau begitu saya berpuasa saja. Nah, ini diniatkan dari pagi hari, bukan dari malam sampai waktu subuh, tidak. Nah, ini boleh kalau puasa sunnah. Dengan demikian niat puasa sunnah sah dilakukan meski setelah terbitnya fajar di pagi hari. Namun dengan dua syarat, ada syaratnya juga. Yang pertama, niat tersebut dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Waktu zuhur belum masuk, boleh puasa sunnah. Jam 11 boleh niat puasa sunnah.
Yang kedua, persyaratannya sejak terbitnya fajar sampai masuk waktu duhur tidak melakukan sesuatu pun yang dapat membatalkan puasa. Seumpama jam 8 pagi sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, atau kumur-kumur misalnya, terus ada sesuatu tapi ditelan, atau misalnya apa yang nempel di gigi itu kemudian ditelan, yaitu batal. Yang penting dari pagi sampai duhur tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Saudaraku seiman seagama, lafaz niat adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kalimat niat, tapi tetap niat itu adanya di dalam hati. Nah, ini hanya memperkuat saja agar hati kita itu selalu diberikan kekuatan niat dalam melaksanakan ibadah puasa. Saudaraku seiman seagama, perbedaan antara niat puasa sunnah dan puasa wajib. Di sini sunnah ada 3 perbedaan, wajib juga ada 3 perbedaan. Nah, di sini saya sebutkan yang pertama tentang puasa yang wajib. 1. Masuk waktu sejak terbenamnya matahari, waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Dengan demikian wajib niat di malam hari, tidak boleh di pagi hari, tidak boleh jam 7, tidak boleh jam 8 ya. Di sini sampai masuk waktu fajar. Kemudian yang kedua, wajib menentukan jenis puasanya seperti puasa Ramadan, puasa nazar atau puasa qadha. Nah, ini yang wajib. Nazar juga wajib ya, puasa qadha juga wajib. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggabungkan 2 puasa fardu dalam satu hari, misalnya niat puasa nazar dan niat puasa qadha Ramadan. Ini tidak boleh karena dua-duanya wajib. Jadi puasa qadha Ramadan yang lalu digabungkan dengan puasa Ramadan yang sekarang, itu tidak boleh. Nah, kemudian niat puasa sunnah. Nah, niat puasa sunnah di sini yang pertama masuk waktunya sejak terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai bergesernya matahari di siang hari, yakni waktu zuhur. Dengan demikian tidak wajib niat di malam hari, pagi pun boleh kalau niat puasa sunnah. Contohnya seperti ini saya contohkan. Dari malam hari misalnya nggak makan, terus sampai pagi hari nggak makan, sampai jam 11 nggak makan, karena nggak ada yang dimakan, belum minum juga. Nah, di sini kemudian jam 11 niat puasa sunnah, itu masih diperbolehkan. Kemudian insya Allah siapa tahu di waktu maghrib nanti menemukan sesuatu yang bisa untuk berbuka puasa. Nah, kemudian yang kedua, tidak wajib menentukan jenis puasanya kecuali jika puasa sunnahnya merupakan puasa yang waktunya tertentu seperti puasa Arafah. Jadi puasa sunnah itu nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah karena Allah. Sudah begitu. Kecuali Arafah, Tarwiyah. Nah, itu beda. Kalau itu harus disebutkan niat puasa Tarwiyah dan niat puasa Arafah. Yang ketiga, boleh menggabungkan 2 puasa sunnah atau lebih dalam satu hari, misalnya niat puasa Senin dan niat puasa hari Arafah sekaligus, seumpamanya harinya bertepatan. Biasa nih kita nih puasa Senin dan Kamis, biasanya orang Islam itu banyak yang melakukan sunnah dengan istiqomah puasa itu hari Senin dan Kamis. Kemudian kebetulan Arafah itu pas hari Senin, ya digabungkan niat puasa Senin, sunnah Senin dan niat puasa Arafah, itu diperbolehkan. Nah, saudaraku seiman seagama, itulah sekelumit tentang rukun-rukun daripada puasa di bulan suci Ramadan dan puasa sunnah. Bagaimana perbedaan puasa Ramadan dengan perbedaan niat puasa sunnah. Mudah-mudahan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.